Oke, saya akan langsung masuk materi saya hari ini, part of success ya. Saya menyapa 37 orang nggak mungkin ya. Karena itu kita akan pecah di dalam grup-grup. Itu akan memungkinkan Anda sharing satu persatu dengan lebih baik ya. Oke. Ntar saya lihat apakah nutupi item-item. Ya, item-item. Jadi saya hide. Ya. Path of success ya. Jadi jalan menuju sukses, peta sukses ya. Nah, saya ini akan mengambil secuplik dari materi saya yang lain yang mungkin Anda jarang dengar ya materi ini, yaitu bagaimana how to success ya. Jadi jalan menuju sukses ini harus Anda pertama kali adalah Anda mengalami yang namanya yakin. Kalau tidak yakin, Anda tidak akan kerjakan bisnis ini baik-baik ya. Jadi materi ini ada di materi training how to start. Ya. Kebanyakan agen hanya melihat product knowledge, untung-untung lihat bisnis plan. Nah, how to start ini bagian yang sering kali di-skip, jarang di-tag juga oleh mitra atasnya ya. Dipikirnya ini tidak terlalu perlu ya. Tetapi saya harus berkata bahwa ini yang paling perlu. Langkah sukses nomor 1 ini adalah yakin. Yakinnya kepada siapa? Yang pertama adalah Anda harus yakin kepada Tuhan. Tuhan yang mempertemukan saya dengan Faras, di mana saya berdoa juga bagaimana caranya saya sembuh. Dan saya berdoa juga minta Tuhan kasih petunjuk bagaimana saya ketemu satu bisnis yang bisa mengembalikan ekonomi saya. Dan saya bertemu dengan Faras ya. Jadi ini adalah bagi saya jalan dari Tuhan. Nah, Anda harus memiliki keyakinan yang sama ketika Anda menjalankan bisnis ini. Anda bertemu bisnis ini tidak kebetulan. Anda ketemu produknya tidak kebetulan. Jadi Anda harus yakin kepada Tuhan yang mempertemukan Anda dengan Faras, dengan mitra atas Anda, sehingga Anda benar-benar bisa menjalankan bisnis ini yakin. Kalau Tuhan sudah utus, ya, kalau Tuhan sudah utus, Tuhan akan urus. Jadi kalau misalnya saya itu sudah di sini, ya, di bisnis yang bukan kebetulan ini, saya kerjakan baik-baik, maka saya pasti sukses. Itu Anda harus punya keyakinan itu. Seperti seorang petani yang pertama kali menabur ya benih padinya, dia itu yakin enggak kalau 3 bulan lagi akan panen. Yakin, kalau enggak yakin enggak mungkin dia itu akan sirami, akan cabuti rumput liarnya. Dia yakin 3 bulan lagi akan panen. Demikian juga Anda ketika Anda yakin kepada Tuhan ya, Anda yakin akan sukses, maka Anda akan benar-benar mengerjakan bisnis ini dengan baik. Ya. Yang kedua adalah Anda harus yakin kepada perusahaan. Nah, Anda harus lihat company profile-nya. Ketika menjalankan satu bisnis, Anda harus lihat perusahaannya kayak apa. Nah, Faras ini didirikan oleh seorang anak muda ya, seusia saya, Pak Puturi Pak Faras itu. Dia itu sudah malang melintang di dunia MLM puluhan tahun, dia itu ngerti banget. Dan dia mendirikan perusahaan Faras. Ini bagi saya menarik, karena biasanya perusahaan itu terlepas dengan leadernya. Tetapi ini seorang leader multilevel mendirikan perusahaan Faras. Dia itu mengurus semua keperluannya ya, semua keperluan untuk pabriknya ya. Jadi ini bukan maklon, pabriknya sungguhan ada. Jadi Anda harus yakin bahwa ini akan berkembang besar. Ya. Owner-nya luar biasa ini ya, luar biasa inovatif, visioner,
ketika dia bikin pabrik berapa miliar, dia juga yakin pasti sukses. Ya, kalau nggak yakin dia nggak akan bikin pabrik gitu ya. Kita juga harus yakin kepada perusahaan. Anda harus ke Bali, lihat pabriknya kayak apa, Anda foto di depannya, dan Anda menjadi ikut yakin. Ini pabriknya sungguhan ada, perusahaannya luar biasa, mereka mengelola dengan sangat baik. Gitu ya, benar-benar ada. Soalnya banyak perusahaan multi level yang perusahaannya nggak ada, cuma naklon. Sehingga runtuh begitu saja. Kalau kita mau menekuni satu bisnis, kita mau kulaan banyak, nggak yakin perusahaannya akan bertahan lama, ya nggak mungkin kulaan banyak kan. Jadi kita kan harus yakin perusahaannya beneran ada, sah, MUI, halal semuanya, baru kita ikut. Gitu. Nah, yang berikutnya adalah kita harus yakin kepada produknya. Jadi kita harus yakin kalau produknya ini benar-benar bagus. Gimana caranya? Ya kita pakai. Kalau kita nggak pakai, kita nggak bisa yakin kalau produknya bagus. Ya kan? Jadi kita pakai sendiri produk-produknya, ya. Saya pakai ke semuanya, ya. Saya melihat misalnya saya pakai cendana barusan ya. Saya sudah lama nggak pakai cendana. Tapi karena dapat lagi dari perusahaan, saya buka cendana lagi. Ya, itu memang beda sekali. Saya itu ada benjolan di sini ya, yang lalu itu ya. Saya pikir jerawat aja kok nggak beres-beres sih. Saya pakai lemon, pakai ini. Begitu pakai cendana langsung kempes. Itu keyakinan yang kuat sekali kepada produk ya. Saya sudah pakai semuanya. Klasik, VNO, Avara, Black Maiva, Anava, saya semua sudah pakai. Itu membuat kita yakin bahwa produknya benar-benar bagus. Dan ketika saya menangani banyak konsumen, banyak customer, puluhan, ratusan orang sudah sembuh. Saya mungkin menangani kista saja ya, itu 50 orang sembuh. Jadi ketika saya menangani, ini ada yang itu ya, apa namanya? Belum mute. Minta tolong di mute. Nah, saya ketika menangani orang ya, dengan yang begitu banyaknya pasien kista aja 50 sembuh, diabetes itu banyak sekali ya, asam urat, kemudian saraf kejepit, sinusitis, asma, COVID gitu ya. Ketika Anda makin menangani, Anda makin yakin produknya beneran bagus. Kalau Anda nggak yakin, Anda nggak berani nawarin. Jangan-jangan nggak sembuh gitu ya. Jadi Anda pakai sendiri untuk yakin memang produknya bagus dan layak untuk kita jual dan kita perjuangkan habis-habisan. Kita perkenalkan kemana-mana, ke seluruh dunia kalau perlu. Nah, yang keempat adalah kita percaya untuk bisnis plan-nya benar-benar bagus. Saya gabung di Faras itu Februari 2018. Jadi ketika saya pertama kali upload, saya jual laku sekali karena produknya bagus. Nah, tetapi bagaimana saya yakin tentang bisnis plan-nya bagus adalah ketika saya menjalankan mulai dengan menyusun jaringan. Nah, itu ketika saya mulai bulan ke-6, ke-7, saya mulai dapat laptop ya 6x5, peringkat 6x5, dan benar-benar bisa dijalankan dengan baik. Dan saya akhirnya mendapatkan bonus lebih dari 100 juta per bulan. Nah, ya itu benar-benar bikin saya yakin benar-benar saya terima bonusnya tiap bulan sebesar itu. Saya kemarin itu pada waktu meriksa pajak, saya ngelihat kan saya dimintai suami bulan Januari 2020 sampai Desember 2020, saya kirim semua statement bonus saya. Jadi saya bukai juga di web, saya screenshot, dan saya memang bersyukur sekali ya, pandemi itu income selalu di atas 20 juta per bulan, pandemi. Itu nama saya. Jadi benar-benar bagus sudah. Padahal maksudnya jaringan itu ada naik, ada turun ya. Jaringan ada naik, ada turun kan. Maksudnya kadang-kadang kita ada masa-masa promo ngambil banyak begitu ya. Tapi memang bonus saya bisa di atas 20 juta per bulan. Itu kan luar biasanya bisnis plan-nya Faras. Gitu. Memungkinkan saya bisa mendapat sebesar itu. Dan Anda pun bisa dapat sebesar itu kalau memang benar-benar profesional di bisnis ini. Ya. Nah, yang kelima adalah support system, yaitu sistem pendidikan. Nah, Anda harus yakin dengan sistem pendidikan yang dibuat oleh Faras. Jadi kalau nggak yakin, misalnya ada webinar, nggak yakin, nggak ngundang. Nah, itu akan
membuat Anda nggak bertumbuh di bisnis ini. Kalau misalnya grup meeting, Anda mau ngundang agen, mau ngundang apa namanya, eee, ya japriin mitra bawah, nggak yakin grup meeting-nya bagus, ya maka Anda ini ya akan kesulitan berkembang di bisnis ini. Anda harus yakin bahwa sistem pendidikan yang sudah saya susun, yang sudah Farah susun itu memang benar-benar bagus sistem pendidikannya. Ya, itu yang membedakan kita sama manekin, yang membedakan kita sama bisnis konvensional. Karena pendidikan kita itu akan berjenjang naik dari dasar sampai leader. Nah, itu membuat Anda bisa benar-benar sukses di bisnis ini kalau ikut pendidikannya satu persatu. Ya. Nah, yang berikutnya adalah mitra atas. Cari mitra atas yang aktif. Jadi saya tahu ada beberapa mitra bawah yang ditinggalkan oleh mitra atasnya ya. Mungkin mitra atasnya cuma pakai sendiri, nggak terlalu aktif, tapi ternyata Anda pengen aktif. Jadi Anda harus segera menghubungi mitra atas yang aktif, yang ikut sistem, supaya Anda dibantu sukses di bisnis ini. Ya, dan percayalah kita nggak akan mencelakai Anda begitu ya. Kita nggak akan membuat Anda itu dapat yang jelek-jelek dari kita begitu ya, tapi kita memang mengusahakan yang terbaik. Satu contoh seperti ketika kita ngomong agen baru, ambillah dulu non point, misalnya seperti itu ya, belanja non point. Mengapa? Karena itu yang paling menguntungkan buat Anda. Nah, itu kan memang itu nyeleneh begitu ya. Kenapa? Karena memang support sistemnya perusahaan, maksudnya dari perusahaan kan memang bonusnya tetap ini, rekrut satu, ya pokoknya seperti itu ya. Tetapi kenapa kok mitra atas menyarankan belanja non point? Nah, karena ada di Faras ini agak berbeda dengan multi level yang lain begitu ya. Dia itu ada bulan-bulan promo yang sangat besar. Nah, bulan promo yang sangat besar itu menyebabkan kita itu bisa kasih agen baru, misalnya belanja satu poin yang biasanya mungkin cuma dapat 6 VRO, satu klasik, kita bisa kasih hadiah satu poin, bisa kasih hadiah sekitar 1 juta, bisa kasih klasik, BSO, Black Maiva dan sebagainya. Biasanya seperti itu. Nah, itu nggak selalu, nggak tiap bulan memang kita kasih ya, pada bulan promo aja. Nah, itu percaya aja bahwa itu memang yang terbaik. Karena kalau misalnya Anda belanja poin di perusahaan, itu cuma dapat ya misalnya 6 VRO senilai 300.000, itu titik, nggak ada lagi. Kalau Anda belanja 2 poin, belanja 1 poin atas, belanja 1 poin bawah, maka Anda dapat 1 VNO kan. Nah, itu sebenarnya kalau kita belanja 2 poin di mitra atas itu hadiahnya lebih besar lagi. Nah, kayak gitu-gitu Anda memang belajar bisnis plan, tapi juga belajar percaya kepada arahannya mitra atas. Apa yang terbaik untuk saya bulan ini? Kalau Anda belum punya jaringan, nggak usah mikirin dulu untuk masalah ini ya, belanjanya disusun-susun, begitu belum perlu. Tapi kalau misalnya Anda sudah punya mitra bawah 3 orang, saya sarankan langsung susun di jaringannya sendiri. Anda langsung kejar promonya juga seperti Faras Break the Limit, itu Anda benar-benar harus kejar belanja 2 poin, rekrut 3, karena memang hadiahnya besar sekali kalau Anda bisa lolos acara itu. Kita memang kasih yang tidak lolos break the limit, hadiahnya tidak sebesar yang lolos break the limit. Karena kita banyak prosesnya ya, kita bayar 500.000 ke perusahaan, kadang-kadang kita harus berangkat ke sana, kita ada PR-PR ya. Saya memang memberikan yang tertinggi waktu bulan April barusan yang belanja 6 poin begitu. Tetapi jauh lebih bagus bonusnya ketika Anda tembus sendiri break the limit. Gitu. Jadi Anda harus berusaha untuk masuk jajaran ini ya, break the limit-nya supaya Anda yang pertama segera dapat ilmu yang lebih tinggi dari perusahaan. Yang kedua, Anda bisa promo belanja, dan itu membuat agen-agen Anda lebih bersemangat ketika mendapatkan hadiah besar. Begitu. Dan itu ditata di poin Anda. Begitu. Nah itu. Jadi ketika kita bilang ada support system yang namanya break the limit, kemudian Anda ada belanja non point dan sebagainya. Nah, itu memang konsultasikan ke mitra atas yang ngerti ya. Kalau nggak ngerti,
dia akan bingung ngarahkan kemana. Jadi cari yang ikut sistem, yang sudah menguasai bisnis plan dengan baik, yang ikut pertemuan setiap kali ada group meeting, begitu ya. Itu ciri-cirinya yang biasa ikut group meeting setiap kali. Itu adalah leader yang aktif, mitra atas yang aktif, ya. Oke. Nah, kenapa saya harus bahas tentang yakin ini? Karena kekuatan terbesar manusia itu terletak kepada kekuatan mental dan pikiran. Jadi bagi saya, orang itu kalau sudah yakin, 90% selesai pekerjaan saya. Karena tidak akan ada alasan-alasan yang lain. Dia nggak akan cari alasan lagi, tetapi dia akan cari solusi bagaimana untuk menyelesaikan masalahnya. Saya berkali-kali bercerita edifikasi tentang seperti Bu Desinita ya. Dia itu kerja di bank, pulang sudah ya sekitar jam segini, tadi dia izin mandi kan. Karena pulangnya sudah terlalu malam, tetapi dia juga bisa sukses di Faras. Karena dia itu memperpanjang jam kerjanya. Kenapa dia mau melakukan itu? Itu kekuatan impian orang yang sudah punya ini ya, sudah mental benar. Kalau enggak, kita akan, lah ya aku kapan ada waktu untuk main, kapan aku ada waktu untuk drakor, dan sebagainya. Kan kita akan mencari excuse mengapa kita tidak bisa sukses. Tetapi kalau kita itu memiliki impian yang sangat besar, dan kita itu memiliki kekuatan mental sudah yakin sukses dan sebagainya, maka kita akan melawan itu. Saya sering edifikasi seperti Bu Xiaofang. Bu Xiaofang itu dia ada kendala tidak bisa public speaking, tetapi dia tidak menjadikan itu alasan. Dia sampai les public speaking, gitu ya, demi dia bisa FB Live, dia bisa memimpin jaringan dengan baik. Itu adalah kekuatan mental. Jadi ketika Anda yakin kepada bisnis ini ya, Anda yakin diri sendiri bisa sukses, maka Anda benar-benar mengerahkan segala kekuatan dan Anda akan mencari solusi dari segala masalah Anda. Jadi saya nggak akan bertanya mengapa Anda tidak bisa sukses di bisnis ini, tetapi mengapa tidak? Mengapa tidak? Jadi Anda itu bisa sukses di bisnis ini, mengapa tidak? Begitu. Anda harus cari solusi-solusi. Ketika Anda sudah yakin, everybody can success di bisnis ini, maka saya bisa sukses. Kalau dia bisa sukses, Anda mungkin lihat, orang ini gaptek loh, orang ini cuma gini tok loh. Menurut skill ya kalah itu dia sama saya. Kenapa dia bisa sukses? Akhirnya dia bisa meraih peringkat 6 kali 5, kenapa saya tidak? Nah, itu yang harus menjadi satu kekuatan di diri kita. Kalau dia bisa, saya harus bisa dong, begitu ya. Seperti tadi saya cerita, kenapa saya bercerita membuka diri saya ya. Saya di rumah sakit, saya bisa aja cancel ya. Saya lelah sekali. Saya lelah sekali dari pagi saya sampai sore di sana. Saya ingin istirahat dan malam. Tetapi ketika impian saya itu melebihi masalah saya begitu ya, maka saya akan tetap berusaha bagaimana caranya saya cari solusi. Saya bisa kerja di rumah sakit dan saya akan cari solusi untuk bagaimana tetap saya bisa memimpin jaringan ini. Saya minum vitamin, saya balur Faras, saya berusaha menguatkan tubuh saya dan saya benar-benar berusaha, saya doa Tuhan tolong, Tuhan kasih saya kekuatan. Saya menerobos segala alasan. Ya, dan saya hanya fokus kepada solusi. Bagaimana saya tetap bisa melakukan group meeting dan memimpin jaringan saya untuk menuju sukses. Bagaimana saya bisa memberikan peta sukses saya kepada Anda. Ya. Nah, yang diajarkan oleh Pak Putu itu ya sederhana sekali, yaitu tentang kekuatan duplikasi. Ya. Duplikasinya itu sederhana sekali, yaitu 1 bulan Anda hanya perlu rekrut 1 orang. Dan kemudian Anda itu dampingi 1 orang ini sampai bisa terduplikasi lagi. Ya. Tentu saja untuk mendapatkan 1 orang yang aktif, Anda mungkin perlu 5 orang ya direkrut baru dapat 1 yang mau aktif. Yang lain mungkin cuma mau beli untuk dipakai sendiri. Itu sudah biasa, itu ada hukum Paretonya. Ya, tetapi proses pendampingan, proses duplikasi
Untuk 1 bulan kita hanya perlu dampingi 1 orang. Dan kita perlu menambah 1 bulan itu 1 pelanggan. Sederhana sekali. Jadi dalam 12 bulan kita hanya menambah 12 agen dan 12 pelanggan baru. 1 bulan cukup 1. Dan kita mengajarkan agen kita yang 1 bulan kita dampingi sudah bisa itu, untuk bulan depan juga mendampingi 1 orang lagi. Maka bulan yang pertama ya kita menduplikasi menjadi 2. Ya, kita cuma perlu rekrut 1. Nah, kemudian ketika saya sudah menggandakan diri saya sudah ngajar dia 1 bulan 1 itu. Apa yang diajarkan nanti saya kasih tahu ya. Nah, maka Anda bulan kedua itu bisa Anda rekrut 1 lagi kan, dia rekrut 1 lagi ya, maksudnya dampingi 1 lagi ya, maka sudah punya 4 orang di dalam tim. Anda 1 dan memimpin 3 orang, ya kan? Jadi 4 orang. Nah, bulan ketiga 4 orang ini menjadi 8, masing-masing dampingi 1. 4, 16, dan seterusnya. Anda lihat kekuatan duplikasi bulan ke-12 itu kita bisa mencapai 4.000 jaringan. Jadi ketika kita dalam 12 bulan tidak mencapai agen sebanyak ini, begitu ya, berarti kan kita ada yang salah dengan duplikasi kita, begitu ya. Nah, hari ini saya akan menekankan sekali masalah duplikasi ini. Loh, tapi saya lebih suka jualan. Buat apa saya perlu tahu duplikasi ini? Inilah potensi bisnis di Faras. Ya. Jadi mengapa saya bisa mencapai income ratusan juta? Saya tentu tidak hanya selling. Saya melakukan pembinaan supaya ini terjadi duplikasi. Berapa potensi bisnis ketika kita melakukan duplikasi 6 di Faras ya. Jadi sepanjang kita bisnis di Faras, kita hanya perlu cari 6 jenderal yang bisa mencari 6 orang lagi. Jadi kita hanya fokus kepada 6 first line. Duplikasi 6 ya, duplikasi 6. Ya. Jadi level 1 Anda masih dapat bonus produk. Level kedua ya, A ini juga bisa rekrut 6. B rekrut 6. Demikian seterusnya sampai F. Maka bonus uangnya per kaki ini ya, per orang dalam level 2 ini adalah 120.000 dikali jumlah orangnya ya, kali 36. 4 juta. Wah, masih kecil. Oke. Berikutnya adalah 6 orang rekrut 6 lagi. Jadi masing-masing kaki isinya 36. 36 kali 6 kali 90.000. Ini mulai indah, 19 juta. Level 4, 36 masing-masing rekrut 6. Ya. Level 4 sampai level 8 dapatnya kecil kelihatannya, 60.000. Tetapi Anda lihat kekuatannya, yaitu potensinya kita bisa 120 miliar per bulan. Kuncinya adalah Anda bukan hanya rekrut 6, tetapi bagaimana caranya si A ini bisa dapat 6 orang. Jadi Anda latih si A ini bagaimana caranya rekrut. Kemudian si A ini bagaimana caranya mendampingi level 2-nya ini untuk bisa rekrut lagi. Ya. Jadi Anda itu menjadi pemimpin yang terus ngawasi bagaimana si A itu bisa mendampingi agennya untuk rekrut dan membina lagi. Itu dilakukan sampai 5 kedalaman. Nah, kita menandainya dengan peringkat. Jadi kalau sudah peringkat berarti dia sudah ikut sistem, dia sudah mengerti caranya jual, product knowledge, business plan. Kalau enggak akan sulit sekali untuk masuk 6 kali 5. Jadi kita bisa melihat bahwa 6 kaki kita itu 6 kali 5, maka kita selesai di tahap pertama. Maka bagaimana caranya ya 6 kali 5-nya kita ini dia bisa akhirnya mencetak 6 orang yang 6 kali 5. Jadi kita harus awasi dia terus bagaimana dia bisa mencetak leader berikutnya. Ya.
Nah, itu kalau di Faras, itu kita disuruh menggali sampai 3 kedalaman. Jadi 3 kedalaman kita perhatikan terus, supaya dia benar-benar jadi begitu ya. Jadi leader ini benar-benar bisa cetak leader. Sampai 3 kedalaman kita awasin terus. Begitu. Nah, oke, jadi potensinya ini bisa bikin Anda susah tidur ya. Seharusnya Anda akan berkobar-kobar. Kerjaan saya, apakah bisa saya mendapatkan 120 miliar per bulan? Ya, loh ini kalau mulus, Bu, kalau mulus, ya udahlah, anggap aja 90% gagal. Kalau bisnis konvensional 90% gagal gimana? Bangkrut ya. Anda 90% gagal, Anda masih mendapatkan 12 miliar per bulan. Bagus ya, Mas ya? Masih bagus sekali. Anggaplah 99% gagal. Ya. Jadi ini dapatnya bukan 36 tapi 3. Ini 10% ya Mas Ian ya. Jadi ini 280.000. Cuma 1%-nya aja. Jadi Anda dari 280.000 cuma dapat 2.800. Potensinya sudah 100. Ini ya, sudah 1 miliar per bulan. Kalau bisnis konvensional sudah bangkrut, di multi level Anda kaya raya. Jadi apa ruginya ditekuni bisnis ini? Ya, itu yang membuat Anda harus berpikir bagaimana caranya duplikasi ini. Nah, apa yang harus diduplikasikan? Ya, jadi yang pertama adalah ketika Anda bergabung di bisnis ini sebagai agen baru, Anda harus ikut ini loh, yang namanya training dasar. Jadi ada 5 training dasar yang saya sudah siapkan di grup Facebook saya, ya. Itu kalau nggak punya Facebook ya buat Facebook. Nggak ada alasan gaptek ya. Jadi kita belajar untuk membuat Facebook sehingga kita bisa ikut trainingnya gratis kok. Tinggal mau belajar atau enggak gitu aja ya. Nah, kita belajar product knowledge, kemudian business plan, cara berhitung bonus, kemudian how to start. Tadi yang saya bilang, saya ambil aja 1 poin, itu tentang yakin ya. Itu ada lagi 7 yang lain ya. Kemudian ada NDO, New Distributor Orientation ya. Itu apa bedanya multi level dengan money game, persiapan, perlengkapan apa aja, begitu ya, kekuatan duplikasi, sikap mental apa saja, itu ada di NDO. Ini penting sekali ya. Kemudian HTP itu adalah how to do presentation, bagaimana cara Anda melakukan presentasi. Nah, kemudian Anda masuk ke semua grup WA pelatihan ya. Grup WA, mitra atas ya biasanya, kemudian Telegram. Ini saya buat sistem yang sangat rapi. Anda bisa belajar di sini produk, bahkan untuk non-agen itu sudah bisa lihat tuh produknya Faras itu di sini di Telegram. Peluang bisnisnya sudah bisa lihat ya. Kemudian testimoni Anda bisa lihat di sini, konsultasi produk, file-file segala macam video, semuanya apa yang Anda perlu broadcast-kan, Anda perlu jadikan status, semuanya kita sudah ajarkan ya, ada semua di Telegram. Kemudian Anda masuk grup Facebook, nah ini semua ilmu saya, ratusan video dan artikel itu ada di Facebook saya. Jadi Anda tidak usah bingung petanya gimana, masuk aja grup-grupnya ini. Ya. Nah, saya itu ada 1 panduan, Anda lihat di video yang judulnya Be a Professional Networker. Nah, di sana itu Anda tanya ke mitra atas Anda ya. Anda ikuti aja di sana. Jadi product knowledge selesai hari pertama. Hari kedua apa? Business plan. Hari ketiga apa? Hari keempat apa? Demikian seterusnya. Ketika Anda selesai semuanya, Anda menjadi professional network. Karena Anda tahu gambaran besarnya bisnis ini menjalankannya seperti apa. Kalau tidak mengikuti ini dan langsung presentasi, apakah boleh? Boleh.
Tetapi Anda akan menghadapi kendala-kendala di lapangan dan Anda jadi lebih mudah down kalau kebanyakan ditolak. Jadi Anda ikuti dulu ilmu-ilmunya, ikut ilmunya, kemudian Anda coba, ikut ilmunya Anda coba, demikian seterusnya sampai selesai semua pelatihannya, maka Anda siap untuk langsung terjun di bisnis ini dengan full power, ya. Nah, kemudian Anda ikut 3M ya, menghadiri pertemuan seperti Zoom seperti ini penting, kemudian webinar kesehatan, kemudian grup meeting yang diadakan mitra atas Anda begitu ya. Kemudian baca buku ya. Baca bukunya apa saja, buku dasar bagaimana mencari kawan dan pengaruhi orang lain. Nah, yang kedua ini yang saya barusan temukan, ini sangat bagus sekali, judulnya Secret of MLM ya. Nah, ini bagus sekali, ini dari multilevel saya yang lama ya. Itu sistem sudah sangat bagus, sudah sangat siap. Faras memang belum sebagus itu, tetapi kita akan menuju ke sana. Nah, kita curi dulu ilmunya, yaitu kita beli bukunya, supaya kita lebih cepat daripada teman-teman kita di Faras yang lain. Karena mereka mungkin belum tahu tentang buku ini kan. Kita sudah tahu dulu buku ini. Dan mengapa bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain ini penting? Karena semua penjualan itu terjadi karena trust. Karena percaya, orangnya percaya kepada Anda. Jadi Anda bagaimana caranya membuat diri trustworthy ya. Jadi maksudnya bisa dipercaya, mudah dipercaya. Itu kepribadian Anda yang harus diperbaiki. Jadi kalau misalnya orangnya butuh produk, langsung beli. Tetapi bagaimana mempengaruhi orang yang belum pernah tahu Faras, itu ada perlu triknya. Dan itu hampir semuanya itu saya baca ulang ya, barusan dulu itu saya sudah baca. Kali ini saya nemeni teman-teman leader untuk baca buku ini dan ternyata wah lengkap sekali. Saya sampai mikir ini kalau dari dulu dibaca, Anda nggak akan kesulitan bikin agen Anda aktif. Nggak akan kesulitan untuk closing. Karena saya merasakan betapa mudahnya saya closing dengan mempunyai dasar buku ini, gitu ya. Jadi ilmunya luar biasa. Kemudian video dasarnya ya yang ada di sini ya selain ikut training dasar ini adalah prospecting dan daftar nama. Jadi prospecting itu adalah bagaimana cara mengenali kebutuhan pelanggan yang bisa dipenuhi oleh produk atau bisnis Faras. Itu penting sekali ya. Dan cara membuat daftar nama. Ini penting. Kemudian ada video tentang cara closing ibu rumah tangga, pengusaha, mahasiswa. Ini tentang bisnis, ya. Jadi kalau kita mau duplikasi, jangan cari user. Kita cari orang yang akan menjalankan bisnis ini lagi. Maka Anda harus belajar bagaimana cara closing ibu rumah tangga, pengusaha, dan mahasiswa di video ini. Kemudian ada video role play, ya role play dan attracting marketing. Ini bagaimana cara membuat orang itu tertarik, punya keinginan yang besar untuk beli produknya, ya. Nah, ini penting sekali Anda bisa belajar role play ini karena ini yang akan Anda ajarkan juga di agen Anda. Kemudian video dasar yang perlu lagi adalah presentasi standar kita di Faras bagaimana. Saya akan memperbaikinya, presentasi standar itu dengan presentasi mulai company profile, produk sampai bisnis. Saya akan buat tidak lebih dari 20 menit supaya Anda mudah duplikasinya. Jadi dalam waktu yang singkat Anda bisa presentasi. Nah, ini penting sekali pengetahuan dasar yang Anda harus kuasai. Kenapa singkat? Supaya mudah dihafal dan diduplikasi. Nah, jadi saya akan memberikan draft-nya dan memberikan videonya. Anda nanti tinggal pakai belajar presentasi sendiri. Apakah Anda bisa share video itu? Bisa. Tetapi Anda kalau nggak bisa presentasi sendiri, kalau ketemu orang Anda gelagapan. Ditanya apa itu Faras, Anda nggak bisa. Anda kehilangan kesempatan karena Anda tidak siap. Jadi ketika Anda bisa presentasi standar, maka ini akan membuka peluang-peluang baru di Anda ketemu di dimanapun teman baik dan sebagainya yang lama nggak ketemu Anda bisa langsung belajar presentasi kalau Anda sudah menguasainya. Ini part of success ya. Ini peta sukses yang Anda harus kuasai sebagai seorang profesional networker ya. Karena kita tidak hanya selling di sini, tetapi bagaimana kita akan menduplikasikannya.
ke agen-agen kita. Ya. Jadi ketika Anda bergabung, yang pertama kali Anda harus buat adalah daftar nama. Zaman sekarang gampang sekali, Anda tinggal buka HP Anda melihat kontak Anda yang ratusan ada di sana, itulah daftar nama Anda. Anda tulis supaya tidak ada yang lupa. Setelah Anda membuat daftar nama, Anda nanti lihat di video daftar nama apa yang harus diseleksi. Jadi ada yang ramah, ada yang berpengaruh, ya. Nanti Anda lihat di sana. Nanti ada kolomnya apa aja, tetapi minimal Anda itu nanti buat yang paling ramah dulu, ya. Kalau bisa ada beberapa kategori ya, orangnya sudah ramah, berpengaruh, kemudian mungkin pintar jualan gitu ya, seorang pemimpin begitu ya. Nah, itu didulukan ya. Terutama sudah hot market begitu ya, sudah kenal baik sama Anda. Nah, itu didahulukan untuk dipresentasi. Kalau misalnya itu sudah habis, paling sedikit ramah. Ramah itu membuat Anda maksudnya bisa presentasi sampai akhir tanpa tanpa ditolak, tanpa diperlakukan tidak enak. Jadi Anda perlu jam terbang kan? Anda kan perlu belajar presentasi berulang-ulang. Paling sedikit ketika orangnya ramah, dia akan mendengarkan sampai akhir tanpa menyakiti Anda. Gitu ya. Jadi Anda pelajari bagaimana membuat daftar nama. Paling gampang adalah Anda buka ya, Anda buka daftar nama Anda di sana ya. Plan prospek saya ajari di materi video prospecting dan daftar nama ya. Nah, kemudian Anda juga bisa masuk grup-grup WA. Kemudian Anda menyimpan nama-nama di grup WA itu, dan itu adalah daftar nama Anda. Itu nanti Anda bisa apa-apakan sudah ya daftar nama itu ya. Dari sana bisa Anda broadcast, bisa Anda japri, bisa Anda undang, dan sebagainya. Jadi nomor 1 adalah daftar nama. Orang multi level daftar nama nggak boleh habis. Ya, jadi benar-benar daftar nama harus banyak. Kemudian yang berikutnya adalah buat janji atau mengundang. Maksudnya apa? Buat janji itu sebenarnya untuk bisa presentasi one on one. Jadi Anda saya akan membuat sistem bagaimana Anda itu bisa mempertemukan prospek Anda itu dengan upline Anda, begitu ya, dengan mitra atas Anda. Jadi ketika Anda bisa bisa sudah buat janji ya, seharusnya pada waktu bukan masa pandemi itu memang seharusnya didampingi ya, didampingi. Kalau kita main offline itu didampingi. Kalau masa online gini kita bisa untuk mempertemukan di dalam satu Zoom begitu ya, satu Zoom kita bisa bertiga untuk membuat janji untuk kita bisa arahkan ke ke pertemuan juga bisa. Jadi kalau misalnya orangnya bagus, buat aja presentasi one on one ya. Jadi memang presentasi standar itu harus bisa karena ini mitra atas Anda nanti bisa bantu untuk presentasi begitu. Jadi mitra atas harus bisa supaya bisa membantu agennya untuk mempresentasikan ke customer begitu ya. Jadi dia melihat dulu bagaimana contohnya. Nah, juga bisa mengundang. Ini juga gampang sekali ya. Mengundang ke webinar. Ya, webinar kesehatan ini juga saya akan membuatnya dalam standar ya. Sehingga Anda hanya perlu belajar di webinar itu, Anda perlu catat aja dan Anda menjadi bisa presentasi standar begitu ya. Jadi akan ada satu draft untuk presentasi standar one on one saya akan buatkan, dan webinar Faras, webinar kesehatan saya akan bikin di awal Mei, saya akan bikin 1 kali begitu ya. Kemudian saya akan minta leader-leadernya untuk membuat bulan-bulan berikutnya. Saya akan menjadwal, saya sudah meeting sama mereka, dan mereka akan belajar presentasi standar kita. Nah, itu yang akan dilakukan ya.
Jadi Anda tinggal belajar mengundang ke dalam pertemuan itu, ke dalam webinar. Anda tinggal belajar buat janji untuk mempertemukan dengan mitra atas Anda. Begitu ya. Jadi ini nanti materinya akan saya buat, saya akan susun satu persatu supaya agen baru pun, belum bisa presentasi pun, itu sudah bisa melakukan sesuatu, yaitu dengan membuat daftar nama dan mengundang. Membuat daftar nama dan membuat janji. Ya. Jadi mitra atas kerja keras, tetapi kalau misalnya ini sudah dilakukan dan memang terbukti ya di multi level yang lain dengan membuat presentasi standar dan menduplikasikannya, maka mereka dalam setahun sudah mendapatkan puluhan dan ratusan juta per bulan. Saya pikir di Faras akan jauh lebih besar potensinya karena Faras sangat mudah dijual, produknya sangat bagus ya. Nah, ketika kita sudah membuat janji atau mengundang, ya, ini kalau flowchart itu tanda ini ya, tanda bisa iya, bisa tidak begitu ya. Ada pilihan. Setelah buat janji, apakah Anda bertemu prospek? Apakah undangannya datang ke webinar? Ya, kalau misalnya tidak, ya buat janji lagi, gitu ya. Mengundang lagi, jangan jemu-jemu mengundang. Misalnya dia nggak bisa mendadak, ternyata ada saudara datang, ya berikutnya diundang lagi, ya. Jadi jangan putus asa sampai dia bilang maaf saya tidak mau datang, ya itu baru Anda berhenti mengundang dia kan. Jadi terus recurring ini diulang-ulang ya. Kemudian kalau Anda sudah berhasil bertemu prospek atau berhasil mengundang dia ke webinar, ya, apa yang harus dilakukan? Ini ada presentasi yang dilakukan oleh mitra atas atau di webinar. Nah, setelah presentasi, orangnya closing atau enggak? Nah, kalau misalnya belum closing, ya, dia bisa dimasukkan ke grup WA. Ya, undang berteman di Facebook. Begitu, ya. Nah, biasanya orang nggak langsung closing, kita perlu follow up berkali-kali. Ya. Jadi setelah follow up belum berhasil, ya. Jadi dimasukkan grup WA, nanti kita edukasi di sana. Kita masukkan grup Facebook, kita masukkan Telegram, ya. Itu semua kita sudah ada grupnya. Bahkan saya barusan buat grup Telegram untuk bisnis dan grup Facebook untuk bisnis. Jadi Anda tinggal masukkan di sana. Ketika sudah ngumpul semua, saya akan ada masa-masa untuk presentasi di sana. Begitu kan? Nah, setelah Anda follow up 2-3 kali, ya, kalau belum berhasil ya terus melakukan yang tadi ya, mengundang lagi, presentasi dan sebagainya. Begitu Anda berhasil mendapatkan downline, Anda dapat mitra bawah, apa yang harus Anda lakukan? Yaitu mendampingi dia untuk kembali yang flowchart atas ya, ikut training dasar ini. Jadi Anda harus mendampingi dia untuk ikut training dasar. Jadi Anda mulai tag di product knowledge. Kemudian ditanya, sudah lihat Pak? Jadi saya yang lalu itu ada satu tabel isinya product knowledge, business plan, how to start, NGO, HTP. Jadi saya ngecek, sudah lihat Pak? Oh belum. Oh iya, kenapa Pak? Nanti ini ya, karena ini penting supaya Bapak bisa menjual, bisa dilihat ya Pak ya. Hari apa Pak? Bapak bisa nanti ini ya, bisa diskusi sama saya kalau belum ngerti. Jadi Anda ngecek, bukan hanya di-tag ditinggal. Itu namanya pendampingan. Kemudian Anda memastikan dia masuk grup WA, Telegram, dan Facebook yang ada. Ya. Kemudian Anda memastikan dia bisa ikut pertemuan. Jadi Anda mengusahakan dia datang pertemuan, mengajak dia baca buku, mendengarkan video-video yang ini, begitu ya. Jadi Anda arahkan satu persatu ke sini, tidak ditinggal. Supaya terjadi duplikasi, ini memang dicek satu persatu. Sebagai mitra atas, bukan hanya ngetek ditinggal, tetapi Anda mendampingi. Karena itu teori multilevel, Anda tidak mendampingi banyak orang. 1 bulan itu memang benar.
Dan bahkan dalam seumur hidup pendampingan, Anda itu hanya perlu mendampingi sekitar 6 maksimal 8 sepanjang bisnis. Memang begitu. Supaya Anda bisa fokus, orangnya bisa lengkap ilmunya seperti kita. Gitu ya. Nah, setelah ada pendampingan ya, Anda sendiri harus melakukan pembinaan dan pengembangan diri. Jadi pertama kali Anda itu dibantu presentasi oleh mitra atas. Anda dibantu presentasi ketika ada webinar. Maka Anda ketika punya downline, begitu punya mitra bawah, Anda harus melakukan pengembangan diri. Anda harus tambah skill Anda. Ya. Jadi yang pertama, bisa input belanja sendiri, Anda harus bisa. Bisa input member sendiri, Anda harus bisa. Kemudian, mintalah untuk mengikuti role play. Bagaimana cara presentasi? Ya, supaya Anda nanti berikutnya bisa presentasi sendiri. Itu tujuannya ya. Jadi bisa presentasi sendiri, bisa prospecting sendiri ya, bisa kenalan, bisa blind prospect, bisa mengenali kebutuhan orang sampai bisa presentasi sendiri. Ini adalah tugas seorang agen ya, seorang distributor. Itu adalah melakukan ini. Jadi ini adalah kunci dari duplikasi. Kalau Anda bisa sampai presentasi sendiri ya. Nah, kalau untuk online apa yang kita bisa lakukan? Yaitu kita pastikan kita ikut grup role play di Telegram. Itu di sana saya sudah siapkan auto text ya. Anda bisa copy di sana. Misalnya Anda tinggal ketik halo, keluar auto text. Halo, dengan Jane agen Faras Malang di sini. Dengan Bapak atau Ibu siapa saya berbicara. Jadi saya cuma ketik halo spasi, itu keluar teksnya kayak gitu. Saya tinggal klik, selesai, kekirim. Kemudian saya berikan info Faras panjang sekali. Itu cuma saya info V, spasi, keluar semua. Nah, itu dipelajari ya. Itu akan mempercepat Anda bagaimana Anda bisa sukses di sini. Saya sudah buatkan rapi sekali. Itu akan membuat Anda lebih cepat daripada saya. Karena saya dulu nyusun satu persatu ya. Saya trial and error. Bagaimana saya bisa membuat gitu ya, role play dan sebagainya. Tetapi sekarang sudah ada. Terapi jantung ada di sana. Terapi mata ada. Terapi asam urat ada, terapi diabetes, dan semuanya ada di ini ya, di grup role play itu. Anda tinggal kopas dan masukkan ke Sally Keyboard. Ya. Nah, kemudian Anda juga tadi ketika Anda sudah buat daftar nama ya, Anda bisa buat status WA. Nah, ini juga sudah saya susun. Bagaimana cara membuat status WA. Jadi kalau misalnya Anda tidak sempat jadi satu persatu, orang-orang yang tertarik status WA, itu Anda bisa japri, gitu ya. Jadi misalnya Anda download di Telegram video, begitu ya. Di sana ada video 1 menit misalnya, atau 3 menit lah. 3 menit Anda potong-potong 30 detikan. Nah, Anda bisa lihat loh, di sana siapa yang melihat sampai video ke-6. Itu Anda bisa japri dan Anda ajak omong. Berarti dia tertarik. Kalau nggak tertarik, dia nggak akan klik sampai 6 kali. Kemudian broadcast WA. Anda tinggal buat list broadcast WA. Jadi misalnya Anda kumpulkan teman reuni SD, Anda kumpulkan teman reuni SMP, ya. Jadi teman-teman yang hot, yang kenal Anda dengan baik. Beda sama tetangga yang mungkin Anda tidak tahu kenal. Cara menyapanya mungkin beda. Pada waktu Anda broadcast WA begitu ya, teman-teman SD, misalnya Anda broadcast, "Hai guys," begitu kan? Kenal baik kan misalnya ya. Atau sapaan-sapaan yang lebih akrab. Anda bisa melakukan itu ketika broadcast WA. Sedangkan ketika tetangga yang tidak kenal, Anda bisa broadcast WA misalnya selamat pagi, seperti itu kan? Anda lebih sopan. Tapi kalau sama teman-teman selamat pagi kadang-kadang lucu, ngapain sih kamu begitu ya? Jadi itu membuat Anda bisa membuat berbeda-beda. Nah, itu apa yang di-broadcast-kan itu juga sering saya contohkan ya. Broadcast WA itu apa, teks pertama apa, kita mengakhiri dengan
kata-kata apa. Jadi kalau misalnya orangnya nggak suka untuk masuk broadcast WA, bisa minta dikeluarkan dari list broadcast. Saya jangan diblokir, begitu kan? Karena saya juga ngalamin kok diblokir. Tapi tidak apa-apa. Kalau misalnya Anda itu dengan hati yang tulus berniat baik memperkenalkan produk kesehatan ini ke seluruh dunia, Anda nggak usah bingung ya kalau ini ya diblokir ya. Tidak ada masalah ya. Tapi kita berusaha tidak banyak blokiran. Jadi kalau misalnya orangnya keberatan dimasukkan daftar broadcast, tinggal bilang. Jadi Anda sering mengakhiri dengan tinggal bilang ke saya untuk dikeluarkan dari daftar broadcast. Begitu. Kalau Anda keberatan dengan info kesehatan ini, Anda bisa minta dikeluarkan dari daftar broadcast. Sejak saya punya grup WA, saya sudah cukup jarang broadcast. Karena saya menyelesaikan hampir semuanya di grup WA. Nah, jadi ini skill yang Anda harus kuasai ya, auto text, Seligi post, status WA, broadcast WA, dan kemudian Anda belajar punya Google Maps. Itulah seorang professional networker. Ini juga sudah ada di materi Facebook saya. Kemudian Anda sudah mulai bisa pasang spanduk. Ini ada di file Faras ya, di Telegram. Anda bisa cetak spanduk begitu di kota masing-masing. Ya. Jadi Anda begitu sudah mulai punya domain, lakukan ini ya. Jadi terutama bisa presentasi sendiri ini dengan cepat lakukan. Kalau Anda mau dengan cepat bertumbuh, Anda melakukan ini. Nah, kemudian Anda melakukan pembinaan dan pengembangan diri, yaitu mulai buatlah rencana kerja harian. Jadi Anda sudah mulai punya agen, Anda bukan seenaknya lagi sekarang ngatur buat diri Anda sendiri, tetapi Anda sudah mulai mendampingi agen Anda untuk belajar. Sudah mulai mendampingi agen Anda untuk presentasikan customer-nya. Jangan ngeri ya, jangan ngeri. Ini semua memang kita lakukan selalu di multi level manapun. Presentasinya kita buat ringan sekali dan sederhana. Nanti Anda bisa lihat ya, sederhana sekali. Kita bisa melakukan presentasi 5-10 menit saja. Ya. Nah, Anda mulai buat rencana kerja harian. Supaya Anda bisa punya waktu untuk punya punya customer, punya pelanggan baru, tetapi juga punya waktu untuk memperhatikan agen Anda. Anda sekarang sudah tidak sendiri. Anda sudah berusaha menduplikasikan diri Anda menjadi 2. Jadi Anda harus berusaha agen Anda persis ilmunya seperti Anda. Itu tugas Anda. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah melakukan 3M. 3M-nya berbeda dengan dasar. Yang tadi saya bilang bukunya 1, 2 gitu ya, bagaimana mencari kawan dan mengenal orang lain. Itu dasar. Semua agen pertama kali belajar itu untuk how to sell-nya dia, untuk how to recruit ya. Tetapi seorang agen yang profesional sudah mulai belajar yang begini, bukunya nih, Business School. Business School, supaya Anda bisa menerangkan 4 kuadran. Supaya Anda bisa terbuka apa itu kuadran bisnis. Kalau Anda sedang berada di kuadran employee atau self-employee, Anda bisa berpikir bagaimana Anda segera untuk membangun pipanya menjadi business goal. Dan ini Anda harus baca supaya ketika Anda menjelaskan 4 kuadran itu, Anda mengerti konsepnya dengan baik. Ya. Kemudian ada berpikir dan menjadi sukses, personality plus ya. Ini membuat Anda bisa mengenali setiap kekuatan agen Anda, ya. Kemudian berpikir dan berjiwa besar. Kemudian ada make today count. Ini sangat lengkap sekali, ya. Ini buku-buku seorang leader, ya. Anda ketika mempunyai mitra bawah, Anda adalah seorang pemimpin. Jadi arahkan ke sana. Nah, jadi Anda yang belum lolos bagaimana mencari kawan, itu aja belum lolos, apalagi masuk tahap berikutnya. Selesaikan satu persatu. Selesaikan satu persatu supaya Anda bisa menjadi seorang yang profesional dalam mendampingi agen Anda. Anda akan sangat percaya diri ketika sudah baca buku-buku ini. Ya. Nah, kemudian menghadiri pertemuan. Semua grup meeting harus ikut. Gitu, ya. Seminar kesehatan harus ikut, harus ngundang, mendampingi agennya mengundang. Ajari agennya cara mengundang. Webinar bisnis ikut, bahkan sudah mulai terlibat.
Dan ketika kita ada acara break the limit, usahakan benar-benar ikut. Karena itu dari perusahaan dosisnya sangat tinggi, ya. Mutiara itu ditemukan di pertemuan. Dan Anda nanti ketika Anda sudah lolos break the limit, Anda bisa bawa agen Anda lolos break the limit. Gitu ya. Atau STV kalau misalnya nanti sudah pulih kembali, pandeminya mungkin sudah berakhir sekitar 1 tahun ke depan, ya, setelah vaksin semua, mungkin kita dapat izin untuk berkumpul lagi, Anda usahakan ikut, benar-benar kita ke Bali bersama-sama, ya. Nah, kemudian ini ya, yang tadi saya bilang, melihat videonya, be a professional networker, komitmen untuk sukses, karena di sini bukan hanya mau untuk sukses, tapi kalau mau sukses, Anda harus punya komitmen untuk sukses. Kemudian time management, ini untuk memudahkan Anda membuat dan evaluasi RKH. Jadi bukan buat catatan harian ya. Catatan harian itu berarti Anda melakukan hari ini ngapain aja. Itu namanya catatan harian. Tetapi ketika kita membuat rencana kerja harian, itu kita bisa membuat 3 hari atau 1 minggu sebelumnya. Jadi kita sudah susun semuanya dengan rapi. Itu namanya rencana kerja harian. Kalau Anda mau sukses, Anda belajar time management ini. Ya. Kemudian 50 penyebab kegagalan. Ini sebenarnya bisa dibalik menjadi 50 penyebab keberhasilan ya. Ini adalah video yang powerful sekali. Saya melihat banyak orang yang bangkit setelah melihat video ini ya, 50 penyebab kegagalan. Jadi ketika Anda sedang down, Anda ada mengapa kok saya kurang berkembang? Lihat ini lagi. Mungkin perlu Anda lihat 2-3 kali gitu ya. Supaya Anda bisa mengevaluasi mana yang belum saya lakukan. Gitu ya. Nah, ketika Anda sudah mulai menjadi leader, Anda harus memberikan konsultasi rutin. Agen itu kadang nggak tahu mau konsultasi apa. Jadi Anda yang mendampingi dan memberikan pertanyaan-pertanyaan supaya Anda bisa menganalisa jaringannya seperti apa. Gitu ya. Jadi memang kalau Anda bisa membaca bukunya yang ini, yang Secret of MLM, Anda akan mendapatkan gambaran besar di sini apa yang harus dilakukan. Dan Anda bisa memberikan konsultasi rutin setelah Anda membaca buku Secret of MLM ini. Begitu ya. Jadi sekali lagi, bisnis ini itu bukan sekedar selling. Malah ada yang ini ya, ada yang di buku Secret of MLM itu bilang, Anda bukan menjual dengan jumlah yang besar. Anda itu hanya perlu menjual dalam jumlah yang kecil, tetapi dalam banyak orang. Jadi misalnya Anda bisa jual 1 bulan 50 juta sendirian. Ketika Anda seperti saya misalnya, seperti saya harus mendampingi mama saya atau seperti Pak Erik ya yang mendampingi papanya begitu ya. Itu bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan. Maka kalau Anda mengandalkan diri sendiri, omset itu hilang begitu saja. Tapi kalau Anda mencetak agen-agen yang bisa melakukan presentasi sendiri, bisa input sendiri, dan sebagainya, maka Anda lebih baik memiliki 25 agen ya yang bisa ngomset 1 poin dan Anda sendiri cukup belanja 1 poin. Begitu ya. Itu jauh lebih baik daripada Anda menghasilkan omset 50 juta sendiri. Anda terpaksa memilih begitu ya. Kecuali Anda punya admin banyak sekali seperti saya, Anda punya tenaga marketing, itu berarti apa namanya itu kan juga membagi orang ya, membagi omset ya sebenarnya. Tapi kalau Anda sendirian melakukan semuanya sendiri, tidak bisa besar ya. Anda harus memilih dengan memilih agen untuk diduplikasi. Dan pada saat itu Anda pasti mundur sedikit. Anda pasti berkurang sedikit omsetnya demi membina agen. Jadi lebih baik membantu agen itu untuk segera bertumbuh dan bisa menjadi profesional networker di wilayahnya. Itu ada konsentrasi 1 bulan, 1 orang bisa profesional di kotanya. Gitu ya. Jadi ketika Anda meminta komitmennya dia begitu ya, Anda mau income seberapa besar di bisnis ini? Saya mau.
100 juta misalnya ya dalam berapa tahun. Saya mau 100 juta. Nah, ketika dia mau untuk benar-benar serius di bisnis ini, Anda berkomitmen untuk mulai mendampingi dia. Anda mulai berkomitmen untuk mendampingi dia presentasi, one on one, mendampingi dia untuk role play, ya kan? Mendampingi dia mungkin kalau misalnya Anda mau ngajari iklan, Anda harus mendampingi dia untuk ngajarin iklan. Kalau enggak ya Anda bikin grup meeting kan untuk ngajarin buka Shopee dan sebagainya. Anda memastikan ya satu persatu. Tapi juga jangan begini ya, nungguin kalau misalnya Anda pelaut ya, peternak tiram misalnya, peternak tiram. Anda juga ketika Anda buka tiramnya kosong, masa Anda tungguin begini? Siapa tahu ada mutiaranya. Ya enggak. Ketika Anda buka tiram ini kosong, ya buang, ganti yang lain. Jadi Anda sudah follow up nih, 5 kali datang ke rumahnya misalnya, 5 kali telepon, 15 kali ngundang pertemuan, orangnya nggak datang-datang, ya jangan ditungguin, itu tiramnya kosong, begitu ya. Tapi kalau misalnya orang yang memang niat, dia mau belajar, Anda terus dampingi sampai dia bisa semuanya sendiri. Gitu ya, itu cara kerja kita. Nah, itu yang membuat bisa besar di bisnis ini adalah ketika Anda dampingi satu persatu. Itu komitmen Anda untuk mendampingi. Jadi segera latihlah agen Anda nanti role play, handling objection, dan kemudian role play bisa presentasi sendiri. Buatlah mudah. Jadi draft yang ada di grup Facebook untuk presentasi sendiri, itu diajarkan ya, Anda bisa presentasi dan kemudian Anda bisa mempraktekkan begitu ya, dilihat oleh agen Anda, 2-3 kali dia lihat Anda presentasi, dia ngerti. Dan kemudian dia bisa belajar menghafalkan sendiri dan bisa melakukan presentasi sendiri. Lebih lengkap nanti saya buat yang untuk presentasi produk sampai bisnis. Nah, itu harus dikuasai supaya Anda bisa membantu dia closing. Itu caranya. Jadi caranya agen Anda bisa berangkat break the limit adalah Anda presentasikan ke calon customer-nya supaya bisa closing. Jadi Anda bantu dia closing. Itu caranya. Ya. Nanti kemudian dia belajar presentasi sendiri dan dia bisa membantu agen berikutnya. Gitu ya. Itu cara kerjanya kita. Kelihatannya pelan ya, tetapi Anda lihat bisa sampai potensinya 4.000 orang dalam setahun. Wah, luar biasa ya. Kalau 4.000 orang dalam setahun, 60.000 aja per ini ya, per orang, 60.000, berapa itu coba? Lah kok lebih besar ini ya? Ya, sudah ratusan juta per bulan masuknya. Pelan ya, kelihatannya ya, satu kok pelan ya Bu? Mau saya lebih cepat gimana? Iklan memang lebih cepat, tetapi itu membuat Anda membuka banyak dan kelihatannya Anda menjadi kurang memperhatikan agen-agen. Apakah bisa 6 kali 5 dengan iklan? Bisa. Saya juga bisa. Beberapa agen di sini dengan iklan juga bisa. Tetapi apakah bisa mencapai 6 kali 100, bahkan 6 kali 1000 dengan iklan jual sendirian? Tidak bisa. Anda harus menempuh langkah duplikasi ini. Kalau Anda mau mencapai income ratusan juta per bulan dengan stabil setiap bulan. Ya. Oke. Dari sini ada yang mau tanyakan? Anda mau yang mana? Anda mau pilihan pertama, Anda bisa omsetnya 50 juta sendirian, jual sendirian. Atau yang kedua, Anda bisa punya 25 agen yang omset 1 poin per bulan. Gitu ya. Mau yang mana? 1 apa 2? Iya. Oke. Oke. Nah, kok
ada banyak baca buku, lihat video. Aduh, berat sekali, Bu. Saya ini sibuk. Nah, ini adalah ilmu asa gergaji, ya. Jadi semakin banyak ilmu yang Anda pelajari, semakin banyak pengetahuan yang ada di dirimu, maka semakin besar uang yang akan kamu dapatkan. Tadi itu suster saya komen. Dia baca tagihan ya, tagihannya mama saya. Dia lihat, wih enak ya jadi dokter ya, cuman visit sebentar aja, dapatnya segini. Saya kasih tahu, 350.000 satu kali visit. Roomnya kita pakai yang ini ya, VIP ya, VVIP ya, 1,3 semalam. Makanya jaga kesehatan ya, karena semahal-mahalnya hotel lebih mahal rumah sakit. Jadi dalam 2 hari itu kami harus bayar 9 juta untuk obat-obatan dan segalanya. Enakan ini ya, enakan ke hotel ya. Saya ke hotel pesen pada waktu lebaran nggak sampai 9 juta. Nah, kemudian susternya mama kan bilang begitu. Saya bilang, untuk apa namanya menguasai ya, untuk menguasai enak ya kelihatannya datang ya. Kok enak bucin, repeat order, enak sekali klasik dapat segini ya. Tetapi untuk mendapatkan itu berapa banyak ilmu yang harus saya pelajari. Dokter itu untuk bisa menjadi seorang dokter dia belajar berapa tahun? Minimal 7 tahun. Kalau sudah spesialis minimal 9 tahun. Maka ketika dia begitu banyak pengetahuan, dia cuma visit sebentar, dapat berapa dia per jam? Bukan per jam, per 10 menit. Dia bisa dapat segitu. Jadi Anda itu jangan berpikir kok banyak sekali yang harus saya pelajari. Ketika semakin banyak ilmu yang Anda pelajari, saya bilang ya, berkali-kali ke teman-teman leader, semakin banyak Anda membaca buku yang bagaimana mencari kawan dan orang lain, dan buku-buku yang lain, personality plus, skill with people, Anda mendengarkan saja. Anda hanya dalam satu kali bicara, satu kalimat saja, Anda bisa buat agen Anda berkobar-kobar dan menjadi aktif. Itulah kekuatan ilmu. Jadi begitu banyak ilmu yang Anda pelajari, maka semakin singkat Anda closing dan second closing. Jadi jangan merasa ikut grup meeting itu buang waktu. Jangan merasa membaca buku itu buang waktu, melihat video buang waktu. Lebih baik waktunya saya gunakan untuk prospek, itu salah besar. Karena semakin Anda banyak ilmu yang Anda pelajari dan kemudian Anda praktek, maka ketoknya lebih mudah. Jadi saya berkali-kali bilang kalau misalnya ada satu teknisi ya, ini komputernya rusak ini, kemudian dia ketok, tuk, $50 tagihannya. Loh kok mahal? Satu ketokannya ya $1 aja. Nah, terus dia bilang, untuk apa namanya? Untuk satu ketokan bolehlah $1. Tetapi untuk mengetahui mana yang diketok sehingga komputernya bisa jalan lagi, itu nilainya $49. Jadi semakin banyak yang Anda pelajari, buku-buku yang Anda baca, seminar yang Anda ikuti, grup meeting yang Anda lihat, video yang Anda lihat, maka sekali ketok dengan waktu yang singkat Anda bisa membuat orang closing dan second closing. Second closing itu adalah orang yang sudah gabung bisa menjadi aktif di bisnis ini. Jadi tidak akan sia-sia ya. Semakin banyak pengetahuan yang ada di dalam diri Anda, semakin besar uang yang akan Anda dapatkan. Ya, Anda lihat yang mitra atas Anda, leader-leader yang sudah semakin banyak belajar, mereka semakin mudah closing. Satu hari bisa 6-7 orang closing. Sedangkan Anda mungkin gelagapan ya, pertama-tama belum bisa. Tapi nanti semakin Anda bertumbuh, semakin cepat. Jadi ketika Anda disuruh lihat product knowledge, itu bukan beban. Itu untuk membantu Anda segera ketok cepat closing-nya. Saya tadi memberikan contoh ya. Orangnya konsultasi panjang sekali. Oke lah, saya memang melayani ini yang terpanjang bisa dibilang ya.
Tetapi Anda melihat bahwa ilmu saya sangat banyak, sehingga orang itu tidak ada tawar-menawar, harga apa, enggak ada. Dia benar-benar fokus, ya, bagaimana bisa sembuh. Dan saya menjawab kebutuhannya. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada tawaran bonus lebih, tidak ada. Hanya ilmu yang saya pelajari. Dan saya membuat orang itu sangat-sangat ingin jadi member. Itu yang harus kita lakukan. Berapa banyak Anda bisa closing orang untuk menjadi member? Sedangkan saya, first line mungkin sekitar 150 orang. Itu kenapa? Karena saya sangat banyak membaca buku dan saya sangat banyak belajar. Begitu ya. Jadi saya sudah memberitahukan semuanya. Semuanya. Ini saya sudah buka part of success saya. Ya, Anda tinggal ikuti satu persatu. Saya sudah bagikan dalam setiap video yang saya berikan. Hidup saya sudah buka. Saya juga bukan orang yang 24 jam bekerja. Saya ada waktu free time, ada waktu quality time dengan anak, dengan keluarga. Tetapi saya juga ada waktu untuk saya untuk Zoom, untuk melatih, ya. Jadi memang saya harus membuatnya dalam grup besar supaya banyak orang yang langsung kena sama ilmunya, begitu ya. Kalau misalnya kita japri satu persatu lama. Nah, itu berarti kita kuasai apa? Ilmu public speaking, ilmu mengerti orang dan sebagainya, ya kan? Nah, mindset yang salah adalah kebanyakan orang berpikir 2 sampai 5 tahun bisnis adalah waktu yang lama untuk menjadi kaya. Tapi mereka rela bekerja 40 tahun di pekerjaan yang dibenci hanya untuk hidup pas-pasan. Jadi banyak orang, kok lama ya mulai level ini? Enak-enak nih game cepet. Cuman taruh orang dan sebagainya, dapat bonus terus. Nggak usah repeat order. Nah, itu mindset yang salah. Anda harus lihat training NDO ya. Bagaimana tutup poin itu membuat itu kita income tetap setiap bulan, begitu ya. Dan kemudian kalau orang mikir 2 sampai 5 tahun itu waktu yang lama untuk mengerjakan satu bisnis ya. Lah, Anda kerja berapa tahun? Ada yang 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun dengan income yang tetap sama. Sedangkan ini ketika Anda melakukan dengan baik, 1 tahun aja Anda bertahan ya, 1 tahun Anda bertahan dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar, pasti income Anda sudah masuk puluhan juta per bulan. Ya. Jadi kalau belum masuk puluhan juta per bulan, Anda lihat 50 penyebab kegagalan, mana yang saya belum lakukan dengan benar. Gitu ya. Karena secara teori sebenarnya bisa, dan saya bukan hanya teori, saya benar-benar praktek. Setahun saya gabung di Faras, tahun depannya saya sudah bisa masuk tembus penanutul 100 juta bulan Juli 2019. Jadi kalau saya bisa, kenapa Anda tidak? Cek di 50 penyebab kegagalan. Ya. Nah, 9 kebiasaan orang sukses. Yang pertama adalah membaca tiap hari, suka berbagi, tidak anti perubahan, pemaaf, membahas ide, senang belajar hal yang baru, berani bertanggung jawab. Jadi diberikan tanggung jawab, oke, saya menjadi pembicara, oke, saya terima. Rajin bersyukur. Jadi Anda jangan compare-compare ya yang lainnya kok sudah lebih sukses. Anda bersyukur. Di pekerjaan lain sudah nggak bisa dapat income, begitu ya. Anda bersyukur untuk pencapaian-pencapaian Anda, perubahan-perubahan diri Anda, begitu ya. Dan yang ke-9, Anda berorientasi pada tujuan. Jadi Anda yang penting adalah punya tujuan. Anda mau income berapa di bisnis ini? Dan saya akan meraihnya kapan? Begitu ya. Jadi tujuan itu Anda harus bikin secara jelas. 2025 saya mau income berapa? Yang realistis, yang bisa diukur, ya. Jadi benar-benar kemudian nanti di breakdown per tahun. Jadi kalau misalnya Anda mau bulan ini Anda baru gabung, Anda mau Desember 100 juta per bulan, itu tidak realistis. Maka kalau misalnya Anda mau 6 kali 5, itu masih bisa dalam tahun ini. Maka Anda breakdown. Tahun ini saya mau 6 kali 5. Maka saya akan tembus break the limit, belanja 2 poin, dan rekrut 3 bulan apa?
Kemudian saya ngajari 3 orang kan, 3 orang ini bisa belanja 2 poin dan rekrut 3. Saya akan mendampingi dia, maka saya bisa presentasi kan, saya mendampingi dia. Maka 3 orang ini bisa 5 poin, 5 poin, 5 poin. Kemudian Anda sambil buka yang keempat, kelima, keenam, ya. Maka dalam waktu berapa bulan Anda bisa 6 kali 5 settle. Nggak stok-stok, tapi settle. Nah, itu Anda namanya punya tujuan dan Anda breakdown. Fokus pada tujuan. Nah, saya akan mengajak Anda masuk room, ya. Anda akan dibantu oleh mitra atas Anda. Ya. Karena menjadi sukses saja pintar jualan sendiri itu tidak cukup untuk membuat Anda hebat. Yang membuat Anda hebat adalah ketika Anda bisa menolong orang lain untuk hidup lebih baik. Jadi Anda akan masuk dalam room, ya. Bentar. Anda akan masuk room. Ini ada yang belum masuk kan enggak ya? Yang dipimpin oleh mitra atas Anda, ya. Di sana mitra atas Anda akan mengarahkan Anda, ya. Apa target Anda dalam tahun ini? Anda akan melakukan pencapaian Anda. Pencapaian apa dalam tahun ini? Ya, itu yang akan di-sharing-kan di dalam grup. Kemudian untuk ke arah sana, maka Anda perlu melakukan apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dipelajari dalam bulan ini. Gitu ya. Kemudian pastikan mitra atasnya tolong bisa orang-orang yang sungguh-sungguh mau ini ya, mau 6 kali 5 dalam tahun ini, Anda pastikan untuk bisa dampingi duluan, untuk bisa lolos break the limit bulan Mei dan Juni. Ya, break the limit berikutnya adalah bulan Juli. Begitu ya. Jadi kita akan masuk di dalam room ya. Nanti yang misalnya belum masuk bisa chat ya, jadi supaya kita bisa baca dan segera masukkan ke dalam room-nya. Saya bisa dijadikan ini lagi nggak ya? Oh, apa langsung aja ya, Novita yang sudah bagi ya? Langsung open all rooms ya? Saya kan juga sudah ini. Ada yang baru masuk ini. Yang baru masuk siapa ya? Ati Yanuarti ya? Ati Yanuarti berarti dari grupnya FP. Oh, oke. Oke, thank you. Langsung masuk all room aja. Open all rooms. Jadi masuk. Jadi kalau misalnya belum masuk nanti bisa pilih masuk roomnya ya. Saya bacakan yang satu itu Jenny ya. Yang 2 Ervi Melita, 3 itu Desinita, 4 itu Bu Siafang, 5 Bu Lina, 6 itu masuk grupnya Novita. Kemudian yang ke-7 berarti yang di luarnya grup mereka semuanya masuk saya, grup 7, room 7 ya. Oke, jadi yang ini yang apa namanya yang lain bisa langsung masuk